Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Vidya, Stambuk 18630-029, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Dayanu Iksanuddin Bau-Bau. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat karunia dan hidayahnya, sehingga tugas etika profesi yang berjudul Etika Ilmu Pengetahuan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tugas ini adalah ujian tengah semester yang diberikan dosen pengampu mata kuliah etika profesi Bapak Talib Gunawan, sarjana teknik, magister teknik, dan sekalian bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca, khususnya mahasiswa teknik sipil, mengenai etika ilmu pengetahuan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai etika ilmu pengetahuan, pertama kita harus mengetahui dulu tujuan dari mempelajari etika ilmu. Tujuan dari mempelajari etika ilmu yaitu untuk mendapatkan cita yang sama bagi seluruh manusia mengenai penilaian baik dan buruk di tempat mana saja dan kapan saja. Etika menentukan ukuran atas perbuatan manusia, sebab itu dinamakan ilmu pengetahuan normatif, dan norma-norma yang digunakan ialah norma tentang baik dan buruk. Kemudian agar manusia ilmuwan dapat menerapkan prinsip-prinsip moral, yaitu yang baik dan menghindari keburukan dari perilaku keilmuannya, sehingga menjadi ilmuwan yang mempertanggungjawabkan perilaku ilmiahnya. Ilmu merupakan salah satu dari sebuah pemikiran manusia dalam menjawab masalah-masalah kehidupan. Ilmu yang merupakan produk kegiatan berpikir, membentuk obor peradaban di mana manusia menemukan dirinya dan menghayati hidup dengan lebih sempurna. Berbagai peralatan dikembangkan manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan jalan menerapkan pengetahuan yang diperolehnya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat sangat merupakan bagian dari perjalanan panjang sejarah peradaban manusia di masa pramodern sampai era mutakhir seperti sekarang ini. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang di dalam dirinya memiliki karakteristik kritis, rasional, logis, objektif, dan terbuka. Hal ini merupakan suatu keharusan bagi seorang ilmuwan untuk melakukannya. Namun, selain itu juga masalah yang mendasar yang dihadapi ilmuwan setelah ia membangun suatu bangunan yang kokoh dan kuat adalah masalah kegunaan ilmu bagi kehidupan manusia. Memang tak dapat disangka lagi bahwa ilmu telah membawa manusia ke arah perubahan yang cukup besar, tetapi dapatkah ilmu yang kokoh, kuat, dan mendasar itu menjadi penyelamat manusia? Bukan sebaliknya. Disinilah letak tanggung jawab seorang ilmiah. Pengembangan ilmu pengetahuan sebagai perwujudan aksiologi ilmu mengharuskan visi etik yang tepat untuk diaplikasikan. Manusia dengan mempertimbangkannya tidak hanya pada apa yang dapat diperbuat oleh manusia. Yang lebih penting pada konteks ini adalah perlunya pertimbangan etik apa yang harus dilakukan dengan tujuan kebaikan manusia. Pemahaman etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan ternyata sangat dibutuhkan. Hubungan keduanya akan membangun masyarakat ilmiah dan berbudaya ilmu pengetahuan. Pengertian etika ilmu. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos, dalam bentuk kata tunggal mempunyai banyak arti, seperti kebiasaan, adat istiadat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak artinya adat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan etika ilmu, yaitu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau biasa disebut dengan akhlak. Kata etika bersamaan dengan kata moral yang mengandung pengertian ajaran baik dan buruk yang diterima oleh umum atau masyarakat mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila, dan sebagainya. Ilmu berarti pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Jika dikaitkan dengan ilmu, sama dengan akhlak, sama dengan moral, dan sama dengan etika, maka berarti pengetahuan tentang tabiat manusia, akhlak, budi pekerti, dan kelakuan. Ilmu berasal dari bahasa Arab, ilman atau ilmu, yang berarti pengetahuan, bentuk masdar dari kata alimah atau ailamah yang berarti tahu.
Dengan demikian, berarti ilmu pengetahuan itu harus dilihat dari konteksnya, karena ilmu pengetahuan akan dapat memberikan kebermaknaan bila dilandasi dengan 3 hakikat atau landasan keilmuan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hakikat ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Istilah ilmu pengetahuan berasal dari bahasa Arab, alimah ya'lamu ilman, yang artinya mengerti atau memahami benar-benar. Dalam bahasa Inggris, istilah ilmu berasal dari science yang berasal dari bahasa Latin scienta, dari bentuk kerja sciere yang berarti mempelajari dan mengetahui. Menurut Delienggi, menuturkan ilmu sebagai pengetahuan, aktivitas, atau metode merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang dilaksanakan dengan metode tertentu yang akhirnya aktivitas modis itu menghasilkan pengetahuan ilmiah. Adapun pengertian pengetahuan itu sendiri menurut Surajiwo adalah hasil tahu-menahu manusia terhadap sesuatu atau perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya. Secara khusus, Suparlan Soehartono mengemukakan tentang perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Dengan mengambil rujukan dari Webster's Dictionary, menjelaskan bahwa pengetahuan adalah segala sesuatu yang menjelaskan tentang adanya suatu hal yang diperoleh secara biasa atau sehari-hari melalui pengalaman-pengalaman, kesadaran, informasi, dan sebagainya. Sedangkan ilmu di dalamnya terkandung adanya pengetahuan yang pasti lebih praktis, sistematis, metodis, ilmiah, dan mencakup kebenaran namun mengenai objek studi yang lebih bersifat fisis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengetahuan mempunyai cakupan lebih luas dan umum daripada ilmu. Oleh karena itu, ilmu, keberadaan, dan pengetahuan hendaknya tidak boleh dipisahkan, sama pentingnya bagi hidup dan kehidupan. Ilmu membentuk daya inteligensi yang membentuk adanya skill, sedangkan pengetahuan membentuk daya moralitas keilmuan yang kemudian melahirkan tingkah laku kehidupan manusia. Pengembangan ilmu pengetahuan sendiri disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu pertama bahasa dan penalaran atau bagaimana cara kita berpikir. Melalui bahasa, manusia tidak hanya berkomunikasi antar sesama, namun juga dapat memperdebatkan temuan dan pengetahuan terhadap manusia lain, menambah dan berbagi pengetahuan yang dimilikinya. Dengan penalaran, manusia dapat mengembangkan pengetahuan dengan cepat dan mantap dengan upaya mengantisipasi terhadap gejala-gejala yang terjadi, sehingga pengetahuan manusia senantiasa berubah, semakin dinamis, progresif, dan inovatif. Hubungan antara etika dan ilmu pengetahuan. Pertama, etika keilmuan. Sifat mendasar etika yaitu sifat kritis. Etika mempersoalkan norma-norma yang dianggap berlaku, menyelidiki dasar norma-norma, mempersoalkan hak setiap warga negara yang menuntut orang bersifat rasional terhadap semua orang, sehingga membantu manusia menjadi lebih otonom. Dengan demikian, etika dibutuhkan sebagai pengantar dari pemikiran kritis yang dapat membedakan apa yang benar dan salah, sehingga etika memberikan kemungkinan kepada kita untuk mengambil sikap sendiri serta ilmu menentukan arah perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Setiap ilmu dan proses ilmu yang dijadikan sebagai teknologi yang akan diterapkan di masyarakat sangat berkaitan dengan sikap ilmuwan terhadap ilmu. Ilmu pengetahuan sangat bermanfaat bagi pengembangan masyarakat jika dilandasi dengan kaidah-kaidah etika yang berlaku dan mengaplikasikannya disadari sebagai kewajiban dari seorang ilmuwan. Namun, setiap penilaian ilmu dan etika selalu berada pada perbatasan kesalahan dan bersifat pribadi. Ilmu dan etika sebagai suatu pengetahuan yang diharapkan dapat meminimalkan dan menghentikan perilaku menyimpang dan kejahatan serta mampu mengembangkan kesadaran moral di lingkungan masyarakat sehingga memiliki moral dan akhlak yang baik atau mulia. Ilmu secara moral harus ditunjukkan untuk kebaikan masyarakat manusia tanpa merendahkan martabat seseorang. Etika memberikan semacam pembatasan maupun standar yang mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosial. Ilmu sebagai asas moral atau etika mempunyai kegunaan khusus, yakni kegunaan universal bagi umat manusia dalam meningkatkan martabat dan harkat kemanusiaan.
pada masa sekarang tidak lagi sekedar memenuhi kebutuhan manusia, tapi sudah sampai pada taraf memenuhi keinginan manusia. Sehingga seolah-olah sekarang ini teknologilah yang menguasai manusia, yang seharusnya manusia yang menguasai teknologi karena teknologi diciptakan oleh manusia. 2. Sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh ilmuwan. Ada 6 sifat ilmiah yang perlu dimiliki oleh para ilmuwan menurut Abbas Hamami. Pertama, tidak ada rasa pamrih. Kedua, bersifat selektif. Ketiga, adanya rasa percaya yang layak, baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi. 4. Adanya sikap yang mendasar pada suatu kepercayaan, belief, dan dengan merasa pasti, confession, bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu telah mencapai kepastian. 5. Adanya suatu kegiatan rutin bahwa seorang ilmuwan harus selalu tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan. 6. Seorang ilmuwan harus memiliki sifat etis. Pengaruh ajaran etika terhadap ilmu pengetahuan, yaitu menimbulkan 1. Adanya rasa cinta. Cinta merupakan salah satu bentuk potensi dari etika jika dilakukan dengan tulus, ikhlas, tanpa ada niat negatif. Cinta membantu manusia menghormati, menghargai, dan menyayangi antar manusia. 2. Pemikiran yang sistematis. Etika adalah pemikiran yang sistematis tentang ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh secara langsung, bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang mendasar dan kritis. Etika tidak dapat menggantikan agama dan tidak bisa bertentangan dengan agama. Bahkan etika sangat diperlukan oleh agama, sehingga etika dan agama harus berjalan beriringan. Untuk mencegah egois. 3. Mencegah egoisme. Etika sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari. Kita tidak dapat hidup tanpa sikap egois, cenderung mencapai keuntungan untuk diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain. 4. Berpikir bijaksana. Socrates menjelaskan, kebijaksanaan itu sama nilainya dengan pengetahuan, karena tindakan yang bijaksana tidak mungkin timbul dari orang-orang yang bodoh. 5. Rasa bertanggung jawab. Etika dalam aksiologi ilmu yang berkaitan dengan persoalan ilmu pengetahuan yang dalam kajian filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu pertama, nilai logika, membahas tentang baik, benar dan salah, tindakan atau kejadian. Dalam hal ini, nilai logika berkaitan dengan tindakan atau kejadian yang dilakukan oleh seseorang. 2. Nilai etika, yaitu tentang nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perilaku manusia. Nilai etik adalah nilai moral yang mana adalah nilai moral sebagai bagian dari nilai. 3. Nilai estetika, yaitu mengenai indah dan jelek, merupakan nilai yang berkaitan dengan keindahan, penampilan fisik, bukan dari nilai etik. Nilai estetika berkaitan dengan penampilan, sedangkan nilai etik atau buruk moral berkaitan dengan perilaku manusia. Eksistensi ilmu pengetahuan bagi etika berfungsi sebagai fondasi, pengokohan, dan penguat agama bagi pemeluknya, karena dengan ilmu pengetahuan mampu mengungkapkan rahasia-rahasia alam semesta dan seisinya, sehingga akan menambah keyakinan kalau manusia mempunyai hubungan dengan mikrosomos dan makrosomos, sehingga mendapatkan kehidupan yang bahagia, sejahtera, damai, dan makmur. Dari pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dalam ajaran etika merupakan mata rantai yang tak terpisahkan, yang artinya pengetahuan mengandung nilai-nilai etika. Dalam ajaran etika ilmu, pengetahuan dipertahankan dengan etika, karena etika berfungsi sebagai rambu-rambu perilaku, sehingga pembangunan ilmu pengetahuan begitu indah dan damai untuk mewujudkan kesempurnaan dan rasa tanggung jawab. Ilmu itu diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Ketika pengembangan ilmu pengetahuan tidak dibarengi dengan etika, maka pengembangan ilmu pengetahuan akan merusak ekosistem manusia, bukannya untuk menjaga kelangsungan ekosistem manusia. Sehingga etika sangat dibutuhkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan sebagai fondasi atau acuan dalam setiap tindakan, sehingga tidak memberikan dampak yang buruk terhadap manusia. Demikianlah pembahasan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.